siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian wirid bulanan Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Serambi Mekah Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Selanjutnya selawat dan salam kami mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian nawak pada siang hari ini melanjutkan kajian nawak bulan yang lalu tentang masalah kepemimpinan. Apa masalahnya, Bu? Masalah kepemimpinan. Jadi awak harus tahu tentang masalah ini. Nah, sekarang kita awali dahulu dengan surat yang kemarin, Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sampai kamu tertipu sebagaimana halnya dia syaitan telah menggerakkan tubuh bapakmu dengan menambahkan pakai keduanya untuk diperlihatkan syahwat keduanya. Sesungguhnya dia dan berikutnya dapat menyampaikan satu tempat yang kamu tidak bisa menyampaikan. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu berlebih bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu akhir ayat. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'min. Jadi kajian masalah nasi ketek itu aulia. Judulnya aulia. Memang kalau diartikan ke bahasa banyak artinya, tapi yang lebih umum artinya adalah pemimpin. Itu artinya pelindung,
yang tidak diartikan wali saja, malah do yang diartikan dengan perubahan kemarin dengan adanya masalah surah Al-Maidah ayat 1 dulu dirubah artinya sudah sekali teman setia. Pinanjale dulu kajian judulnya Aulia, awak ambil saja judul yang asli yang ada dalam Al-Quran, yaitu Aulia. Jadi bagi orang yang tidak beriman, lillazina la yu'minun. Ulang ya, lillazina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan setan-setan menjadi aulia. Sementara awak tahu setan itu adalah pemimpin, adalah musuh awak. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kini lantaran awak tidak beriman, makanya pajako yang memimpin awak. Cia saja manusianya, walaupun bersekolah tinggi, walaupun seorang pejabat, walaupun seorang yang terkemuka di tengah masyarakat. Kalau inyo indah orang beriman, maka yang mengendalikan pajako, yang memimpin pajak orang ko adalah pajako. Jadi pajak-pajak kedua ni. Ya, pajak-pajak kedua ni. Ya rencana buat magi tahun bukan belum kecil, bukan mau balik. Jadi makanya awak harus berusaha menjadikan diri awak dan keluarga awak menjadi orang-orang yang beriman. Kalau tidak dipimpin, kalau sekolah tinggi-tinggi cuman S1, S2, S3, profesor lagi dia kepala, kok letaknya tuh. Kalau iman letaknya seperti kajian kemarin, yaitu di dalam kolbu. Nah, kok kajian awak yang kemarin sampai di siko. Di inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sekarang awak lanjutkan contohnya Bapak Ibu dengan surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Perhatikan kalimat kajian judulnya tadi Aulia. Yolah. Nah, jadi perhatikan ayat ini baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhizu, jangan kamu menjadikan, jangan kamu mengambil abaakum, bapak-bapak kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, aulia, sebagai pemimpin. Kalau ini satahabbul kufra alal iman, kalau condong kepada kekafiran daripada kepada iman. Di aulia mandi artikan siko pelindung keserah biko nalain biko lain luar artinya lain. Jadi kajian aulia. Nah, mula-mula hai orang-orang yang
beriman, la tattakilu, jangan kamu ambil, jangan kamu jadikan aba'akum wa ikhwanakum, bapak-bapak kamu dan saudara-saudaramu aulia, sebagai pemimpin. Nah, kalau ba'a ini istahabul kufra alal iman. Kalau nyo condong, kalau nyo cenderung, kalau nyo dake kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Kalau lakukan ba'a, wa may yatawallahu minkum, kalau ada di antara yang menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai wali, wa ulaika humuz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Dia waktu sebenarnya banyak zalim, kalau tahu orang kau dakik kemari, tapi nyo awak angkat jadi pemimpin, akhirnya awak maniayo diri sendiri, akhirnya awak sendiri yang menderita di bueknya, karena asalnya dari awak. Ya kena apa itu ambo? Kau dosa nak ambo. Oh tahu bahasanya tidak beriman. Bahasanya dakik kepada kekafiran. Awak tahu. Cuma dek dosa nak awak, dek kakak awak, dek saudara awak pilih aja nyo. Akhirnya awak junan merasai akibatnya. Jadi petunjuk agama awak untuk memilih pemimpin, biarlah bapak-bapak awak, pak etek, pak angah, pak uwo, pak apa bagi, nggak ada peduli doang do, biar di sana awak, kakak adik semacam, kalau nyudaki kepada kekafiran beriman, la tattakidu, jangan jadikan mereka sebagai aulia. Apalagi memilih orang kafir sendiri di luar Islam. Ikunan di awak mana cuma daki kepada kekafiran. Ini istahabul kufra ala iman. Laidan di pihak awak cuma daki kepada kekafiran, maka tidak boleh kata Allah. Apalagi memilih orang di luar Islam. Coba buka surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia memang golongan mereka. Sungguh Allah sudah berpetunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, anu tekanan di sini. Kalau tadi kalangan awak, bapak-bapak awak, dosa awak, cuma dek nyocondong kepada kekafiran daripada kepada keimanan, la tattaqil. Jadi sebagai aulia. Nah, kini jale-jale Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu al-yahuda wan nasara aulia. Jangan kalian ambil, jangan kalian jadikan orang yang di luar agama kalian, apakah itu Yahudi atau Nasrani, aulia sebagai pemimpin. Aku ayatku dulu nana heboh 212, kini ditukar dengan teman setia. Jangan jadi kepemimpin leh, teman setia saja tidak boleh. Nah, sudah 212 langsung dicetak Al-Quran baru dengan arti teman setia.
Ya betullah nan terjemah makanya wa ndak perlu apa? Ndak perlu ndak perlu terlalu iyo sadalah jangan. Makanya awak harus tahu dengan yang asli dulu. Makanya bagi judulnya aulia. Nah, jadi Bapak Ibu, kamu bagi tahu bahwa dalam agama awak, bahasa caranya awak dan memimpin. Oh kadang-kadang lah karena dia piti 50.000 dan lah karena dia dapat raun pere lah raun bahasa. Nah, nagala itu pengalaman tuan. Ya, ikan dan Allah lah sudah kan 5 tahun yang lalu kan besok ke 30 tahun besok kan ke 30. 50.000 dapat raun pere. Itu selendang peleceh. Baju kaos, pelor. Pelor jilbab. Kale, cukup lah siapa yang kamu udah tahu dah. Dari tahu Bapak Ibu, kalau awak apa je lah katakan oleh Allah, ba'duhum aulia, orang tu semuanya jadi pemimpin silakan. Makanya lakum dinukum waliyadin itu maknanya. Ya lahnya semuanya kesian nak dipilih lahnya semuanya. Tak ada urusan Jawa cuman awak kuat. Bajale awak orang Islam, bacari orang di luar Islam. Awak pun yang jadi masalah. Kan orang tu biarlah kata babak dong aulia ubang. Biarlah mereka semua mereka. Jangan gaji dia dikaji pemimpin terserah. Nah, kalau awak nan memilih orang nan di luar awak juga kata Allah, wa may yatawallahu minkum. Kalau ada di antara awak yang masih suku juga kepada orang di luar agama awak, fa innahu minhum. Nah, kalau tiba bahasa lainnya lah murtad awak nama. Dia masuk golongan ini apa? Amin dawaat. Jadi dijanjikan orang kedudukan, dijanjikan orang materi kau pilih sadar tanpa awak sadari awaklah keluar dari Islam. Itu nak kecil Islam tu dah. Tadi juga di kalangan awak dek nyocondong kepada kekafiran saja, nyo daripada keimanan, lain tak boleh oleh Allah. Boleh nyatu memilih orang di luar agama awak. Sekarang yang datang dibantu pesantren bagi dibangun masjid bagi pada juga agama awak. Kecewa lah elok, lo kecewa lah baik. Pulau pada itu siasah namanya. Anak cewek pun siasah bapak-bapak tanya bapak tukang pancing apa. Iya umpan di seran tu iya bobek baiknya ikan itu siasahnya dia. Coba tanya ke bapak, kau nak nak suka mancing saatnya menggalak anak bola bos selalu tanya tu nya. Adanya boy kan serannya masuk dalam air dalam tabiat macam itu iya benar baragi hanya tu siasahnya saja. Nah, kan jangan di pulau tapi pulau nawak naik gigi orang tu siasah tu. Nah, betul jangan apa kalau masalah-masalah kau juga sensitif sikit. Nah, mohon maaf ya, mohon mengaji kau juga sederhana saja dulu sampai sini. Itu namanya siasat. Jadi aja nanti orang siasat saja. Taktiknya aja tu, politiknya aja tu. Nah, pada sehari-hari awak lapayang lah mengadu lah maki-maki lah nyantok saja. Tiba ke pemilihan juga baru nyok-nyok anak kawah kebaikannya kawah. Itu siasat kamu. Kalau payah ikan dalam air mereka cari makanan dah doyan baragi. Abeko tiba tukang pancing baru lagi. Tapi soal rumah mungkin banyak ikan mati dan tak ada anak lain. Mati kelaparan, mati dia anak lain. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kon bahayanya wa may yatawallahu minkum syajud di antara awak yang memilih al-yahudu wan nasara tadi fa innahu minhum. Maka sesungguhnya mereka sudah masuk golongan mereka itu. Kan bahaya tu Pak. Nah, makanya tadi dikatakan oleh Allah mereka faulai kaum zalimun pada hari itu Allah nak akan bagi hidayah orang-orang yang semacam itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah nak akan berikan hidayah kepada orang. Makanya masuk ya, apa lagi duit dapat hidayah tu kan masuk golongan orang. Betul itu. Bedanya walaupun awak begini tetap jalan agama begini tapi daya anda adolai, masuk dalam golongan orang tadi.
Jadi bahan dakno kami Ustaz tolong lagi kami petunjuk dalam masalah itu Ustaz. Nah, Bapak Ibu balik kepada persoalan aulia, urutannya dari dahulu lambo sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk menjadikan pemimpin kau di belakang awak atau di muka awak bang. Bisa di muka, bisa di belakang. Ibu pernah jelek kereta? Kalau kereta mendaki, kalau kereta menurun atau mendata di mana perlu nampak? Coba menurun atau mendata di mana perlu kereta nampak lokomotifnya di mana Pak? Di muka. Alah, kalau mendaki di mana perlu ya? Di belakang. Kalau kini awak sedang mendaki, kau sedang mendata atau menurun? Mendaki, itu mana lokomotif yang di belakang namanya? Ini loh kerja kamu, ku sedolah. Pak teman nombor seria. Ini loh kerja kamu, ku sedawa sedang mendaki ini Asyana kamu dorong. Jadi pemimpin yang sejati itu adalah tahu jo kondisi umatnya. Jadi tidak harus selalu di muka, no. Tapi yang jalan perhatiannya tertuju kepada yang dipimpin. Nah, siapa itu Ciko, yang pertama adalah yang menciptakan awak itu Allah. Yang kedua adalah utusannya itu Rasulullah. Yang ketiga hanya orang-orang yang beriman, yang peduli dengan umat manusia. Nah, ulang melepai tiga. Nangka bisa awak jadikan pemimpin awak. Pertama adalah yang menciptakan diri awak, yaitu Allah. Yang kedua adalah yang diutus oleh Allah untuk mengurus awak, yaitu Rasulullah. Yang ketiga yang tahu persis dengan keadaan awak dan harus dilakukan adalah orang-orang yang beriman. Ayo kita lanjut dengan surat yang sama, surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya perintahmu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan secara tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengingat Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagaimana maka sungguh beriman Allah itu orangnya. Apa? Innama waliyukum. Innama waliyukum. Sesungguhnya yang menjadi aulia kamu. Innama waliyukum. Sesungguhnya yang menjadi aulia kamu adalah yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang-orang yang beriman. Kalau awak jadikan yang tiga kau sebagai aulia awak, ayat yang ke-56, wa may yatawalla, barang siapa yang menjadikan aulianya, yang pertama Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, inilah yang disebut dengan golongan Allah, Hizbullah. Dan inilah yang akan ghalib, menang. Jadi kalau ingin menang, awak harus berada di dalam lingkaran yang tiga ini. Allah, Rasul, dan mukmin. Kalau ingin menang, tanda-tandanya Ustaz, tanda ciri-cirinya Ustaz.
Kalau Allah lah jaleh tu yang menciptakan awak, yang matur awak. Kalau Rasul lah jaleh tu yang berikan contoh. Dan orang beriman tadi Bapak Ibu dalam ayat itu spesifiknya ada 3. Spesifiknya ada 3. Yang pertama adalah wa yuqimunas shalah, yang ketiga wa atuz zakat, yang ketiga raqiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Jadi yang pertama ciri khasnya seorang pemimpin yang beriman itu adalah salat tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, harta yang dimilikinya tidak ada hak orang lain. Selalu memberahasiakan harta yang ada pada dirinya. Kini kira-kira pemimpin kini oleh berhasil hartanya atau banyak mengambil harta lain atau negara dan segala macam bagai. Bang. Pokoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi pemimpin adalah harta yang terkumpul di Baitul Mal beliau bagi-bagikan kepada rakyat yang beliau pimpin. Ini harta nanda dewa nyuakai bah mencuki sekete nak disetor kate. Adu-adu sejalan untuk apaan mambit piti rakyat. Kamu bagi ciri khas ini kok. Sudah tu yang ketiga adalah warka'u ma'arra, selalu berada dengan jamaah, selalu berada dengan umat, yaitu di rumah ibadah. Bisa jadi imam, bisa menjadi khatib dan segala macam. Berarti ini yang bisa cuma metong angku-angku. Kan Pak yang mencari pemimpin kan? Iya kan itu ngecinta. Ambo pakai zaman bagi contoh dalam Al-Quran. Jadi kau tidak bisa tinggal nanti kau tidak bisa tinggal. Kalau memang betul-betul pemimpin orang beriman nanti kau tidak bisa. Solat dia tidak pernah tinggal. Yang kedua adalah hartanya dibersihkan terus. Tidak ada hak orang lain, tidak ada hak rakyat segala macam. Selalu dibersihkan. Lalu yang ketiga selalu bersama dengan jamaah. Maaf kumpul Mas Haji. Jadi pemimpin sejati dia selalu bersama dengan jamaah. Dan dia bisa jadi imam, bisa menjadi khatib, bisa menjadi penceramah. Tapi menggaliang anak bagaliang ini. Tapi kalau kini nyo ke masjid, lalu kini nyo jadi imam, ada istilah nanti pakai orang baju di punggung anda sopan kami curiga. Kau apa nggak anak bola kau? Ya, anda sopan kami curiga. Anda sosok jadi halim, sosok ke surau, semacam kami curiga dengan anda. Kerana anda baru kini ke surau. Ya baru kini ke surau. Detik-detik ke pemilu berarti ke surau. Baru pakai peci, baru pakai sopan. Kan berarti anda sopan kami curiga. Itu baju kau sana nampak. Kau macam kata dia tadi. Bukan balik. Anda tulis itu baju itu. Biasanya nah itu rumusannya dah. Anda sopan kami segan. Nah ini dah. Anda sopan kami curiga. Karena sopan anda ada maksudnya. Ada orang dalam kau gini dah. Nomor kini lo ke surau baru. Kalau lo tobat selagi, namun nak ngadu awak tobat sel. Ya tobat sel aja di serah umpan di sekolah itu sah. Nah, nggak usah lah serah umpan di sekolah. Di kalau orang tak biasa susah dimakan serindah saja. Rugi awak percaya lah. Jangan lakukan itu. Politik yang macam itu tu tidak usah. Merugikan awak. Bisu awak naik kate balas dendam cari akal balik pak mambalian kita nambah keluar. Akan rugi awak. Nak kebaik biar percaya lah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah telah nampakkan. Jadi nan kawak jadikan pemimpin awak pertama adalah yang menciptakan diri awak, dianya yang mengatur diri awak. Yang kedua yang diutus oleh Allah, dianya yang memberikan contoh. Yang ketiga yang mengarahkan awak adalah orang-orang beriman. Kadang-kadang dia dimumpung, kadang-kadang di belakang, tapi dia peduli dengan awak, membawa awak kepada mentaati Allah dan Rasul. Coba kita lanjutkan dengan surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim.
awliya'u ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka menjadi penolak sebagai yang lain. Mereka menjadi bersama Allah dan menjauh dari Allah, melaksanakan sholat dan menegakkan dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan diberikan rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Alah Pak Ibu, jadi kalau orang beriman itu seperti ko karajonyo, ya, wal mu'minuna wal mu'minat, dia laki-laki, dia yang perempuan, ya, sebagai seorang yang peduli dengan saudara-saudaranya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ingat kajian tadi, aulia sebagai pemimpin. Dalam memimpin bisa memberikan pertolongan, dalam memimpin bisa memberikan pengayoman dan segala macam lah. Jadi artinya kajian tentang masalah aulia. Nah, contohnya pertama ya'muruna bil ma'ruf. Iko kadang-kadang lah malih awak dak ada karaja awak dak ada semacam, dak ada ngarahkan awak kepada baik-baik. Yang kedua wa ya'muru wa yanhauna anil munkar. Lah jale karaja awak salah jo keceknyo nyangguknya anda biasa anda Kalau orang beriman ini apa? Kalau salah awak mesti diatasinya, diberikan pengarahan, diberikan pujian. Kalau kena bully kata iko bodoh, kok salah mah ini riba dibiarkan orang. Pergaulan bebas dibiarkan orang. Lama masalah hiburan yang mendengarkan suara-suara pajak kok, dah makan makin didukung orang. Kenapa? Memang iman dah ada lagi. Yang mencegah dari segala yang tidak baik tadi adalah pekerjaannya orang-orang beriman. Makanya menjadi pemimpin orang yang peduli dengan hal demikian, mendorong awak untuk melakukan kebaikan dan mencegah awak dari melakukan segala yang dilarang dalam agama. Baru tetap mendirikan sholat, membersihkan harta dari hak orang lain, kemudian mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah pribadi ciri khasnya orang-orang yang beriman, ya laki-laki maupun perempuan. Kalau ingin Bapak Ibu mengharapkan rahmat Allah, ya usahawan seperti itu. Pak Nabi dulu pernah ditanya, Nabi katakan kepada para sahabat, tidak seorang pun di antara kalian, kata Nabi, yang masuk surga karena amal perbuatannya. Tacangan orang katanya. Tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amal perbuatannya, kata Nabi. Lalu ada yang memberanikan diri bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah, dan tidak juga saya, kata Nabi. Illa kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Kalau dapat rahmat dari Allah, baru amal awak tadi bisa membantu awak, membawa awak ke dalam surga. Tapi amal banyak belum dapat rahmat dari Allah, belum bisa. Pokoknya awak disuruh mendoakan, tebarkan rahmat kemana pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum belum. Maksudnya baca kalau sobat sampai di mana? Assalam habis. Jangan sambunglah lihat alas gitu salah dulu. Nah, assalamualaikum. Nah, itu sampai pada rahmat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan berkahnya. Pokoknya kalau tidak mengucapkan itu orang awak yang memberikan. Assalamualaikum kata orang. Waalaikumsalam warahmatullah. Apalagi ditambah dengan wabarakatuh. Didoakan terus bagaimana umat Islam ini mendapat rahmat dari Allah. Dibaca salam itu agak samparonon lah gitu.
Nggak salah macam assalamualaikum dah, cuma nilai ini 10-an. Assalamualaikum 10 kata Nabi. Lalu masuk orang, assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Nabi. Kenapa engkau mengatakan 10, 20, 30 ya Rasulullah? Orang yang membaca assalamualaikum cuma dapat kebaikan 10 kata Nabi. Kalau membaca wassalamualaikum warahmatullahi, dapat 20 kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Nah, balik kepada ayat tadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikulah ciri-ciri tanda orang beriman. Dia laki-laki dan panusi. Yang pertama adalah menyuruh orang untuk berbuat yang mak. Kira-kira awak sehari-hari kegiatan awak ialah mengarahkan orang berbuat yang ma'ruf atau melarang orang berbuat yang ma'ruf. Kamu tu nak pergi masjid, alah nak pergi masjid di masalah. Kira-kira menyuruh atau melarang? Ada tatangkoknya sekali. Ada tatangkoknya. Lah pada luar dah, semalah. Tu tapi kamu apa gini? Wah kami orang panjang, mengarang panjang pergi mengaji. Alah mengajinya pada panjang dia habis lah nak menyuruh atau melarang. Iya boleh, mengaji sederhana. Jadi yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar, melarang orang dari berbuat mungkar. Ini awak layu melarang orang berbuat yang mungkar atau menyuruh. Contoh, awak barale, awak undang artis nan nyanyi yo, contohnya petang mati lampu, aduh gelapnya. Ikut menyuruh orang berbuat yang mencegah orang berbuat mungkar atau menyuruh orang berbuat mungkar? Menyuruh orang siku nak mudu-mudu minum dulu baru nyojoket. Mak-mak lah naik lo kata yang pinggul. Ada zaman yang ini mak-mak lah naik lo kata. Kira-kira kara Jawa iyo leh kara orang beriman menyuruh melarang orang berbuat mungkar atau malah menyuruh. Panjang mana? Ya nak ada pula kecen buat mengaji biasa buka Al-Quran mengaji. Jadi baca Allah akan memberikan rahmatnya kepada awak. Syarat-syarat untuk mendatangkan rahmat Allah tu ndak ada di awak, ndak ada keinginan awak. Baca caranya Allah memberikan rahmat pada awak ndak ada. Contoh sajalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan orang Al-Quran kata Allah, dengan duduklah dengan tenang, diamlah dan akan baik-baik, bekom bagi kalian rahmat kata Allah. Ada kampung itulah, baru buya akan menyampaikan Al-Quran, baru nyadoan punggungnya ke buya. Dengar tidur. Atau ulang. Atau kalau cara Allah akan baginya rahmat, kau buya akan membacakan ayat, awak pulang punggung na badoa, baca rohnya Allah bagi awak rahmat. Layak lo nanti tinggal dalam masjid tidak pulangnya doh. Hanya cari tonggaknya, cari dia. Punggong matunya lo, nya dia don kepada ustaz tadi. Ini kan tindak boleh galak saja doh. Ya punggong matunya nya don ke ustaz tadi atau baca roh Allah ke magid. Apa galak lo apa? Suku mengadu Indo saja doh. Lainnya dia tidak pulang dia, dah punggungnya doh. Lain mungkunya doh, tapi punggung matunya dia doanya. Ya, cari tonggak tempat basanda, cari dinding. Dah tu dah ada ustaz lah sibuk mengajinya lah sibuk lah. Kadang-kadang nak sadar lah yakin lah milih-milih nak tahu je. Kunci rahmat itu adalah Al-Quran. Ulang ya, kunci rahmat itu adalah Al-Quran. Coba buka surah Al-Jasiyah, surah 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Jadi untuk seluruh manusia basar. Kalau orang barat mengambilnya sebagai knowledge, sains atau ilmu pengetahuan. Tapi
Kenapa dia tidak mendapat hidayah? Kenapa dia tidak mendapat rahmat? Belum sampai kepada liqaumi yuqinun. Awak itu juga, awak umat Islam, kalau tidak sampai kepada liqaumi yuqinun, tidak dapat hidayah dari Al-Quran, tidak dapat rahmat dari Al-Quran, walaupun rajin mengaji. Tapi belum sampai kepada keyakinan. Tanda yakin Ustaz, telan Al-Quran ko mentah-mentah 30 juz. Zalikal kitab la raiba fi, itulah keyakinan. Zalikal kitab la raiba fi, itulah keyakinan. Baru Allah agih huda, hidayah, dan awak bisa mencapai lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini awak rajin mengaji, tapi lo juga dapat hidayah dari Al-Quran. Awak rajin mengaji, lo juga dapat rahmat dari Al-Quran. Kenapa? Dek karena awak belum sampai kepada tingkat keyakinan. Iko Bapak Ibu, ada disebut dengan ilmu yakin sekedar di kepala. Ada ainul yakin, yaitu dengan mencari sagalunan nampak. Ada hakul yakin, itulah Al-Quran. Sampai di mana keyakinan awak? Sekedar ilmu pengetahuan, dia ada tulisan lah. Berapa banyak jemaah bu setiap mengaji membuat catatan tu. Dia tinggal catatan, besok tanya sampai mana tadi punya. Ada lihat catatan lu biarnya. Tu ilmu yakin baru. Itu dia bagaimana anak bawah. Kita piang bukan nak coba tanya sampai di mana dia kapatang. Boleh balik karakter baru. Itu ilmu yakin baru nama Tuhan. La ilaha illallah. Dia kau tak tahu mu mengalam mu baca pula. Tapi kalau sampai kepada ainul yakin, dibuktikan nanti akan muncul hakul yakin. Kok maksudnya kata Allah mah, kalau nak berjumpa kan tak tahu, tu hakul yakin di ilmu tanpa diamalkan, tidak bisa awak mencapai hakul yakin. Jadi kalau sekedar catatan saja ilmu yakin saja tu. Bisa dia awak pelajari, dapat dia awak yakin dengan ilmu awak, lawak pertimbangkan dengan logika awak, lawak hayati dengan hati awak, timbul awak mengamalkan. Ketika awak mengamalkan, baru Allah percalikan hakikat yang sebenarnya, itulah hakul yakin. Jadi dah isi Al-Quran ko mereka isi dulunya Bapak Ibu cuba-cuba ciek manggali ambo renungkan wahayati mau kaji pangkau jam pangkanya sudah tu cuba-cuba mengamalkan baru nampak perubahan pada diri awak. Sudah tu nak bisa terubah itu dah. Itu nak sampai kepada hakul yakin. Dia awak tak akan dapat dawa hidayah tu dah, tak akan dapat dawa rahmat tu kalau belum sampai awak kepada keyakinan yang hakiki. Makanya orang kini banyak bolak-balik, banyak yang kadang-kadang ya bongkar pasang. Seperti yang contohkan dalam Al-Quran, anak gadis itu menenun kain, sudah nyetenun, nyobuka, sudah nyetenun, nyobuka, sudah nyejahit, nyobuka. Udah itulah awak bongkar pasang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang perlu sampaikan ke awak tentang motivasi ba'a ke depan awak memilih pemimpin awak, termasuklah pemimpin dalam keluarga. Itu maka Nabi menekankan fasbar bizatidin taribat yadaka. Bila banyak jamaah nak mengecek kamu ya Ustaz, tu ba ali suami ibu ya terkait tu Ustaz, tu ba aran cak Ustaz kau tinggal Ustaz, tak boleh dah. Kalau nak meninggal tak boleh dah, kan pilihan awak dulu. Jadi kini usaha lagi. Tak ada sebab istri Firaun, tak ada yang mengatakan yang minta berpisah di Firaun, tak ada kecuali Allah sendiri yang memisahkan. Jadi memang itulah pilihan awak. Jadi kini ba'a usaha oleh, ba'a cara memperbaiki keluarga menjadi orang-orang yang beriman. Terakhir Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba buka surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu
para beriman. Kami berdoa kepada mereka yang terjun dari bahaya surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Setiap orang cerita apa yang mereka. Lah nampak? Dikala awak datang rumah awak saling ikut mengikuti sama kompak menjadi orang beriman sadonya, nanti awak pertemukan. Soalnya mencari besok tak bisa tu. Barang ini orang tu dari zaman Nabi Adam sampai zaman mutakhirin yang terakhir, anda bisa lagi mencari orang tu. Sampai pertama orangnya sama gadang sadualahnya. Apa cara awak mencari anak awak, menantu awak, cucu bagai? Mencari suami, mencari tidak bisa. Kalau jo iman, Allah sendiri yang mempertemukan awak jo keluarga awak. Cuman iyo kolai awak saling ikut mengikuti dalam iman atau tidak. Contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang beriman itu apabila dikumandangkan azan, berpengaruh kepada kalbunya. Kira-kira bapak ibu awak sekeluarga kalau lah azan orang, iyo lain sama turik manurian ke surau saudara dengan panggilan hayya 'alas shalah. Cobalah kalau indah itu nan kawak belok dulu. Kau nan banyak wak calik tu sama-sama keluar dari rumah. Istri keluar dari rumah, suami keluar dari rumah, anak-anak keluar dari rumah, istri keluar dari rumah, pergi ke surau. Suami keluar dari rumah, pergi ke lapau. Nan anak keluar dari rumah, pergi ke tampeh bagurau. Dia tampeh hiburan pegang kawannya. Lagi sama-sama keluar, tapi alamatnya indah sama. Tapi istri di rumah, suami karajo di sawah, di para atau di kantor, anak-anak sedang sekolah. Pas azan, pasobok disuruh ketiga-tiganya. Tambah menantu, tambah cucu. Baru bisa pasobok disuruh. Ikut ndak awak sarumah, sama-sama keluar, tapi alamatnya berbeda-beda. Kini awak karajo berbeda-beda, cek di rumah, cek di sawah, cek di kantor, cek di pasar, cek di sekolah. Ketika panggilan Allah mendatang, inyo basobok beko diserau kasadun. Nah kira-kira lain tak itu keluarga indah. Kalau indah dan baca-baca ayat tadi lah. Itu juga mengaji wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Alhamdulillah, sama-sama keluar dari rumah. Si istri keluar dari rumah, nyopai kasiro mendengarkan pengajian. Suaminya keluar dari rumah, kira di lapau nyopai buka lo kitabnya, nama-nama kartekoa, batu domino dan semacam. Si anaknya keluar dari rumah, ditampik kawannya tadi buka lo HP-nya. Itu kamu kilo sobok disuruh berusaha. Kitabnya saja beda. Nah, jadi kini jadikan seluruh keluarga menjadi orang surau. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau ingin jadi orang beriman, tidak susah mencari bisu, tidak payah mencari bisu. Allah sendiri yang akan mempertemukan Allah dalam surau, insyaallah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dinan dari Ambo itu saja dulu kajian tentang masalah kepemimpinan yang disebut dengan aulia. Nah, kesimpulan dulu. Jadi walaupun bapak-bapak awak, Pak Ete, Pak Mak, Pak Uwo bagai, walaupun ada saudara awak, kakak, adik, uwat segala macam bagailah, kalau dia lebih mementingkan, lebih dekat kepada kekafiran dan kepada keimanan, kata Allah la tattakhizu aulia. Jangan jadikan mereka jadi pemimpin. Apalagi memilih pemimpin di luar Islam, di luar orang Islam. Jangan, kata Allah, kalau awak pilih itu yang di luar Islam, maka awak masuk ke dalam golongan mereka. Artinya keluar awak dari agama awak. Makanya untuk kedepannya, itu tatalah negara awak, rumah tangga awak, masyarakat awak,
pertama adalah Allah yaitu Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah yaitu dengan sunnahnya, dan yang ketiga adalah orang yang sangat peduli dengan umat ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau lama awak beramal, inyo yang mendorong awak untuk beramal. Kalau talosong awak ubah salah, inyo yang meren awak mencegah awak jangan dilanjutkan kesalahan ini. Dan dia selalu melaksanakan sholat dan tidak ada hak orang lain pada dirinya. Kalau ada dibagikan, dibersihkan harta tadi dari hartanya. Kalau ini orang mengumpul, bukan membagi, tapi mengumpul. Dan kemudian selalu berjamaah, selalu ikut warga ma'arrahim. Itu saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalam subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.